Hidup adalah sebuah perjalanan, dan dalam perjalanan ini kita pasti akan bertemu dengan berbagai jenis orang. Beberapa orang akan mendukung kita, memberikan energi positif, dan membantu kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Namun, ada juga orang-orang yang meskipun terlihat dekat, justru akan melakukan hal yang sebaliknya. Hari ini, saya ingin membahas 5 tipe orang yang perlu kamu hindari dalam hidupmu. Kita akan melihat siapa mereka, mengapa mereka lebih banyak merugikan daripada membantu, dan bagaimana cara mengenali mereka. Ini bukan hanya soal memberi ruang dalam hidupmu, tetapi lebih kepada membersihkan jalan bagi pertumbuhan dan kebahagiaan dirimu. Setiap bagian dari video ini sangat bernilai. Jadi pastikan untuk tidak melewatkan satu bagian pun, karena kita akan menyelami kebijaksanaan stoik yang abadi untuk mengarungi tantangan ini. Siap? Mari kita mulai dan cari tahu siapa yang mungkin menghambatmu untuk berkembang sepenuhnya. Nomor 1, sang pesaing. Dalam perjalanan hidupmu, kamu akan bertemu dengan berbagai kepribadian, masing-masing membawa nuansa yang berbeda. Salah satu tipe yang mungkin lebih menantang adalah pesaing. Kamu tahu tipe orang yang seperti apa, yang tak pernah melewatkan kesempatan tanpa menjadikannya ajang untuk saling berlomba. Mereka adalah teman atau rekan kerja yang selalu melihat setiap interaksi sebagai kesempatan untuk membuktikan diri lebih unggul, lebih pintar, atau lebih sukses. Bukan sekadar bersaing untuk bersenang-senang, namun kebutuhan mereka untuk bersaing sangat kuat dan seringkali mengorbankan kebahagiaan dan pencapaianmu sendiri. Persaingan yang tiada henti ini bisa sangat melelahkan, seperti berada dalam sebuah perlombaan yang kamu tidak pernah daftarkan. Orang seperti ini mungkin merayakan kegagalanmu dengan lebih antusias dibandingkan pencapaian mereka sendiri, yang bisa sangat melemahkan semangatmu. Kuncinya di sini adalah jangan terjebak dalam permainan mereka. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam hal ini, kamu tak bisa mengontrol sifat kompetitif mereka, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu bereaksi. Daripada terjebak dalam persaingan yang tak ada habisnya, kenapa tidak mengalihkan fokusmu pada hubungan yang membangun? Mulailah dengan menetapkan batasan. Jika pesaingmu melewati batas, jelaslah tentang perilaku apa yang tidak kamu terima. Komunikasi itu penting. Kadang orang tidak menyadari dampak tindakannya sampai kita mengungkapkannya. Namun jika membicarakannya tidak mengubah apapun, mungkin sudah waktunya untuk menilai kembali peran mereka dalam hidupmu. Stoicisme juga mengingatkan kita tentang ketidakkekalan hal-hal eksternal, termasuk hubungan. Terkadang, demi kedamaian dan pertumbuhan pribadi, kita harus membuat pilihan yang sulit mengenai siapa yang kita pertahankan dalam lingkaran terdekat. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukungmu, bukan yang menjadikanmu saingan. Temukan teman dan sekutu yang bersorak untuk kemenanganmu dan membantumu belajar dari kegagalanmu daripada merayakannya. Inilah hubungan yang akan memperkaya hidupmu dan mendorong pertumbuhan baik secara pribadi maupun profesional. Teman sejati dalam pandangan stoik akan membantu kamu menjalani hidup dengan bijaksana dan bahagia, bukan yang terus-menerus menantang nilai dirimu dengan persaingan. Mengadopsi filosofi ini membantu kita mengembangkan pola pikir yang lebih menghargai kerjasama daripada kompetisi. Stoik mengajarkan kita bahwa kesuksesan sejati datang bukan dari mengalahkan orang lain, tetapi dari meningkatkan diri kita sendiri dan berkontribusi untuk kesejahteraan orang-orang di sekitar kita. Ini
tentang merayakan kesuksesan orang lain seperti kita merayakan pencapaian kita sendiri, menciptakan lingkungan yang penuh dengan rasa saling menghargai dan dorongan. Nomor 2, sang pengguna. Dalam lingkaran pertemanan kita sering menemui berbagai macam orang yang membentuk interaksi kita. Di antara mereka, pengguna adalah salah satu tipe yang paling menantang. Orang ini sering berpura-pura menjadi teman, namun tindakannya menunjukkan maksud yang berbeda. Mereka selalu hadir saat itu menguntungkan mereka, cepat meminta bantuan atau dukungan, namun menghilang saat kamu membutuhkan mereka. Tipe hubungan seperti ini bisa menguras sumber daya dan energi emosionalmu, membuatmu merasa tidak dihargai dan dimanfaatkan. Menghadapi pengguna membutuhkan pendekatan yang bijak, berlandaskan pada rasa hormat diri dan batasan yang jelas. Stoicisme sebagai filosofi yang mengajarkan kita untuk memahami emosi dan mengelola reaksi kita, memberikan wawasan yang berguna dalam menghadapi situasi seperti ini. Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol, reaksi kita, dan batasan kita. Dalam kasus pengguna, kamu mengontrol akses mereka terhadap waktu dan energi kamu. Penting untuk mulai menetapkan batasan yang tegas. Ini berarti kamu harus jelas tentang apa yang bersedia kamu beri dan apa yang tidak dalam sebuah hubungan. Saat pengguna datang meminta bantuan, pertimbangkan apakah kamu membantu karena kamu ingin melakukannya atau karena merasa terpaksa. Jika itu karena terpaksa, mungkin saatnya untuk mengatakan tidak. Ini bukan soal menjadi tidak baik, tapi tentang memastikan ada rasa saling menghormati dalam hubunganmu. Ingat, tidak apa-apa untuk menolak permintaan jika menunaikannya hanya akan membuatmu merasa kecewa atau dimanfaatkan. Mengomunikasikan batasan ini bisa sesederhana mengatakan, "Saya ingin membantu, tapi saya harus fokus pada prioritas saya sekarang," atau "Saya merasa sering ada untukmu, dan itu saya lakukan dengan senang hati, tapi saya merasa itu tidak dibalas saat saya butuh dukungan." Pernyataan seperti ini bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi pengingat akan harga diri kita dan bahwa persahabatan yang sejati adalah saling memberi dan menerima. Selain itu, mengadopsi stoicisme membantu kita melepaskan emosi negatif saat berhadapan dengan pengguna. Dengan merenungkan ketidakkekalan, ketidaknyamanan, dan fokus pada kemampuan kita untuk tetap bijaksana dalam hubungan ini, jujur dan seimbang, kita bisa menjaga ketenangan hati dan tetap berbelas kasih. Nomor 3, sang pencari kambing hitam. Bertemu dengan seseorang yang selalu mencari kambing hitam bisa menjadi pengalaman yang sangat melelahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional kita. Orang-orang seperti ini sangat terampil dalam mencari kesalahan orang lain sebagai alasan atas kekurangan dan kegagalan mereka sendiri, menjadikan diri mereka sebagai korban dari tindakan atau keadaan yang ditentukan orang lain. Kebiasaan ini tidak hanya menciptakan suasana negatif, tetapi juga dapat menghalangi perkembangan pribadi dan kerjasama. Pencari kambing hitam seringkali membangun narasi bahwa mereka selalu bebas dari kesalahan, meskipun ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Ini bisa muncul dalam interaksi sehari-hari atau dalam situasi yang lebih besar, terutama ketika sesuatu berjalan buruk. Alih-alih merenung untuk mengevaluasi peran mereka dalam situasi tersebut, mereka selalu mencari orang lain untuk dijadikan kambing hitam, memastikan bahwa seseorang lain selalu dipersalahkan. Perilaku ini tidak hanya merusak kerjasama, tetapi juga menghancurkan hubungan dengan mengikis rasa saling percaya dan penghormatan.
Stoicisme menawarkan panduan yang berguna untuk menghadapi orang seperti ini. Ajaran Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada tindakan dan respons kita sendiri yang ada dalam kontrol kita, ketimbang pada peristiwa eksternal atau perilaku orang lain yang tidak dapat kita kendalikan. Ketika berhadapan dengan seorang pencari kambing hitam, ini berarti kita tidak terjebak dalam narasi mereka atau membiarkan tuduhan mereka mempengaruhi rasa diri dan keseimbangan emosional kita. Hal ini tentang mempertahankan pandangan yang jernih terhadap kenyataan dan peran kita di dalamnya. Untuk menghadapi interaksi dengan pencari kambing hitam, langkah pertama adalah mengenali tanda-tanda awal dari perilaku mereka. Tanda-tanda tersebut bisa berupa penolakan mereka untuk mengakui kesalahan atau kecenderungan untuk mengkritik orang lain tanpa alasan yang jelas. Setelah mengenali kecenderungan ini, kamu bisa mulai menjaga jarak emosional dari dampak kata-kata mereka. Ini bukan berarti mengabaikan mereka atau masalah yang mereka timbulkan, tetapi lebih kepada menghadapi interaksi dengan sikap tenang yang mengutamakan penyelesaian konstruktif daripada konflik. Komunikasi terbuka dan tegas juga sangat penting. Ketika pencari kambing hitam mencoba untuk menyalahkanmu, tanggapi dengan pengamatan yang tenang dan berbasis fakta yang menggambarkan situasi dengan jelas. Misalnya, kamu bisa berkata, "Saya paham kamu kecewa dengan hasil proyek ini, tapi mari kita lihat apa yang bisa kita perbaiki bersama untuk mengarahkan percakapan menuju diskusi yang lebih produktif dan menghindari tuduhan." Mengelilingi diri dengan orang-orang yang bertanggung jawab adalah cara lain yang sesuai dengan prinsip Stoik. Mereka akan mendukung perkembangan pribadi dan profesionalmu, serta memberikan keseimbangan terhadap pengaruh negatif pencari kambing hitam. Mereka memperlihatkan perilaku yang menghargai, saling menghormati, dan peningkatan diri, menciptakan lingkungan yang mendukung umpan balik konstruktif dan tanggung jawab pribadi. Menerapkan prinsip Stoik seperti melepaskan emosi sangat berguna. Dengan belajar untuk tidak terbebani oleh tuduhan pencari kambing hitam, kamu memberi diri sendiri kekuatan untuk merespons dengan bijaksana, bukan bereaksi emosional. Ini berarti mengamati situasi dengan kepala dingin dan mengambil keputusan yang selaras dengan nilai-nilai dan integritasmu, bukannya terbawa dalam kekacauan emosional. Nomor 4, sang pengeluh. Setiap kelompok pasti memiliki seseorang yang selalu bisa melihat sisi buruk di setiap hal. Itulah pengeluh. Keluhan tiada henti mereka tentang pekerjaan, hubungan, atau bahkan cuaca seringkali mengambil alih percakapan dan menciptakan suasana yang suram. Negativitas ini tidak hanya mengurangi semangat, namun seiring berjalannya waktu dapat mulai memengaruhi cara pandangmu terhadap kehidupan. Kamu mungkin merasa enggan berinteraksi dengan mereka atau merasa lelah setelah berbincang singkat. Filosofi Stoik memberikan pandangan yang berharga dalam menghadapi pengeluh. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah, sambil dengan tegas berusaha mengubah apa yang bisa kita kontrol. Ketika berhadapan dengan pengeluh, meskipun kamu tidak bisa mengubah cara pandang mereka, kamu bisa menyesuaikan cara berinteraksi. Tujuannya adalah melindungi kedamaian batinmu tanpa mengorbankan kebaikan dan empati. Salah satu cara yang efektif adalah dengan membatasi paparan terhadap mereka. Ini bukan soal menghindar, tetapi menetapkan batasan yang sehat. Misalnya, kamu bisa memilih untuk menjaga percakapan tetap singkat ketika kamu tahu itu akan berakhir dengan keluhan
atau mengalihkan topik pembicaraan ke hal-hal yang lebih positif. Dengan cara ini, kamu menjaga jarak yang sopan, melindungi dirimu dari dampak negatif mereka. Menanggapi perilaku ini dengan cara yang langsung juga bisa menjadi respons stoik yang berlandaskan keberanian. Ini berarti menyampaikan bagaimana negativitas yang berkelanjutan memengaruhi dirimu. Namun, ini tidak berarti harus dihadapi dengan agresi, melainkan menyampaikan perasaanmu dengan tenang dan tegas. Misalnya, kamu bisa mengatakan, "Saya paham kamu sedang kesal, tapi berfokus pada sisi positif bisa membantu kita menemukan solusi yang lebih baik." Pendekatan ini tidak hanya menetapkan batasan, tetapi juga memberikan perspektif baru yang mungkin belum mereka pertimbangkan. Mendorong pandangan yang lebih positif juga bisa menjadi strategi yang berguna. Ini berarti membantu pengeluh melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Ketika mereka mengeluhkan sesuatu, kamu bisa menawarkan solusi atau menunjukkan sisi baik dari keadaan tersebut. Ini tentang mengarahkan percakapan dari sisi negatif menuju sisi yang lebih positif dengan lembut. Namun, seperti yang diajarkan oleh Stoik, ingatlah bahwa kamu bisa memimpin seekor kuda ke air, tapi tidak bisa memaksanya untuk minum. Usahamu harus tulus, tetapi tidak dipaksakan. Terimalah bahwa perubahan yang sejati harus datang dari mereka sendiri. Stoicisme juga mengajarkan kita pentingnya menjaga ketenangan batin dan tidak membiarkan pengaruh eksternal merusak kedamaian kita. Filosofi ini sangat berguna ketika berhadapan dengan pengeluh. Dengan fokus pada menjaga kedamaian batin, kamu dapat berinteraksi dengan mereka tanpa terperangkap dalam negativitas mereka. Anggap keluhan mereka seperti ombak yang menghantam batu yang kokoh. Kedamaian batinmu tetap tak tergoyahkan meski di sekitarmu ada kekacauan. Sangat penting untuk merawat diri sendiri. Negativitas yang terus-menerus dari orang lain bisa menguras energimu. Jadi penting untuk memulihkan diri. Ini mungkin berarti menghabiskan waktu dengan orang-orang yang lebih positif atau terlibat dalam kegiatan yang mengembalikan energi positifmu. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dengan menjaga praktik yang mendukung kesejahteraan kita. Nomor 5, sang penganiaya. Menghadapi hubungan kadang membawa kita pada jalan yang penuh tantangan, di mana kita berjumpa dengan orang-orang yang sulit, seperti penganiaya. Individu ini dapat mengubah hidup kita secara mendalam melalui perilaku yang merugikan, yang mungkin berupa kekerasan emosional, verbal, atau bahkan fisik. Dampak dari hubungan seperti ini sangat merusak, mempengaruhi kesejahteraan kita, serta cara kita memandang diri dan kemampuan untuk mempercayai orang lain. Mengenali tanda-tanda perilaku abusif adalah langkah pertama yang penting untuk menjaga diri kita. Penganiaya seringkali memanipulasi dan menakut-nakuti untuk menguasai dan mengontrol, membuat korban merasa tidak berdaya dan terisolasi. Mengenali pola ini lebih awal dapat menyelamatkan hidup. Tanda-tandanya mungkin berupa komentar yang merendahkan, yang membuat kita meragukan diri sendiri, kontrol berlebihan terhadap aspek hidup seperti keuangan atau hubungan sosial, atau ancaman yang menumbuhkan rasa cemas yang konstan. Stoicisme memberi kita kerangka yang kuat untuk menghadapi situasi ini. Filosofi ini mengajarkan pentingnya membedakan antara apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak. Dalam hubungan abusif, ini berarti kita sadar bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol perilaku penganiaya, kita bisa mengontrol reaksi kita, termasuk keputusan untuk mencari bantuan dan keluar dari lingkungan yang berbahaya. Mengambil langkah ini bisa sangat sulit, terutama setelah penganiaya
menghancurkan rasa percaya diri kita. Namun, Stoicisme juga mengajarkan tentang keberanian. Keberanian untuk membuat pilihan sulit demi martabat dan kedamaian kita. Ini bisa berarti mencari dukungan dari teman dekat, keluarga, atau profesional yang dapat memberikan bantuan dan bimbingan. Bisa juga berarti menghubungi organisasi yang fokus pada membantu mereka yang terjebak dalam hubungan abusif untuk mendapatkan perlindungan. Keputusan untuk meninggalkan hubungan seperti ini bukan hanya langkah menuju keselamatan, tetapi juga langkah untuk menghormati diri sendiri dan merebut kembali hidup kita. Keselamatan dan rasa hormat adalah fondasi dari hubungan sehat yang tidak bisa ditawar. Prinsip Stoik tentang rasa hormat diri sangat penting dalam hal ini. Prinsip ini mengharuskan kita untuk menjauh dari dinamika toksik yang merusak kedamaian dan kebajikan kita. Stoicisme juga mengajarkan kita untuk melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk berkembang. Meskipun meninggalkan hubungan abusif penuh tantangan, itu memberi kesempatan besar untuk memperkuat ketahanan diri dan membangun kembali rasa harga diri yang mungkin rusak. Stoicisme mengingatkan kita bahwa reaksi kita terhadap keadaan luar menentukan karakter dan nasib kita. Dalam menghadapi penganiaya, penting untuk mengembangkan kontrol internal, meyakini bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah situasi kita. Inilah yang ingin ditekankan oleh Stoicisme. Ini bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga tentang mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Dengan menyadari bahwa kita memiliki kendali untuk mengubah cerita hidup kita dan memastikan tak ada orang lain yang menguasainya. Penyembuhan dari penyalahgunaan adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, dukungan, dan belas kasih terhadap diri sendiri. Stoicisme bisa membantu kita menjaga perspektif seimbang selama proses ini, mengingatkan bahwa meskipun kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita bisa membentuk masa depan yang menghargai diri kita dan merayakan ketahanan kita. Pada akhirnya, orang-orang yang kita pilih untuk berada di sekitar kita membentuk pikiran, energi, dan masa depan kita. Hidup ini terlalu singkat untuk membawa beban hubungan yang merusak. Pilihlah kedamaian daripada kekacauan, pertumbuhan daripada stagnasi, dan rasa hormat diri daripada kompromi. Para Stoik mengajarkan kita bahwa kita penguasa atas pilihan kita sendiri, dan kadang pilihan yang paling berani adalah melepaskan apa yang tidak lagi memberi manfaat bagi kita. Jika pesan ini menyentuh hati, luangkan waktu untuk merenung, dan jika kamu siap melanjutkan perjalanan kebijaksanaan dan penguasaan diri, lihatlah salah satu video yang ada di layar sekarang. Terima kasih telah menjadi bagian dari Stoic Journal. Tetap kuat, tetap bijaksana, dan sampai jumpa di video berikutnya. Hidup ini terlalu singkat untuk terjebak dalam hubungan yang merugikan. Pilihlah kedamaian daripada kekacauan, pertumbuhan daripada stagnasi, dan rasa hormat diri daripada kompromi. Para Stoik mengajarkan kita bahwa kita penguasa atas pilihan kita, dan kadang pilihan paling berani adalah meninggalkan apa yang tidak lagi memberi manfaat. Jika pesan ini menginspirasi, luangkan waktu untuk merenung. Jika kamu siap melanjutkan perjalanan kebijaksanaan dan penguasaan diri, tontonlah salah satu video di layar. Terima kasih telah menjadi bagian dari Esensi Stoik. Tetap kuat, tetap bijaksana, dan sampai jumpa di video berikutnya.